Saya yakin nih, pasti kalian rada kesel kan kalau lagi nyantai di tol terus disalip Pajero atau Fortuner secara ugal-ugalan. Mobil tinggi besar gini kok sok-sokan ngebut. Tapi kalau kalian disalip sama 7 mobil hyper SUV ini, saya yakin kalian pasti senyum-senyum sendiri. Karena mobil-mobil inilah kasta tertinggi bagi SUV berperforma tinggi. Meski awalnya SUV dibuat sebagai mobil keluarga yang serbaguna, yang bisa apa aja kecuali kebut-kebutan. Dulu, ada kejadian di mana SUV malah dibuat kencang. Dan untuk membuat kalian paham, siapa yang sebenarnya memulai semua ini, saya akan ajak kalian ke tahun 80-an. Semua dimulai ketika Lamborghini mengikuti tender membuat kendaraan militer untuk Amerika Serikat yang diberi nama Cheetah. Desain mobil ini sih oke ya, tapi yang membuat ia akhirnya kalah tender adalah penempatan posisi mesin yang berada di belakang, sehingga membuat bobot mobil tidak seimbang. Karena kalah tender, para petinggi Lamborghini akhirnya mengubah Cheetah menjadi kendaraan SUV untuk dijual massal. Mesin yang awalnya memakai V8 diganti, dan mesin penggantinya malah ngambil langsung dari Lamborghini Countach. Entah apa yang petinggi Lamborghini pikirkan kala itu. Yang jelas, memasangkan mesin V12 berkapasitas 5200 cc dengan tenaga hingga 450 HP di sebuah SUV besar dengan berat hampir 3 ton adalah keputusan yang sangat beresiko. Tapi hasilnya membuat SUV saat ini tidak membosankan lagi. Mobil itu lantas diberi nama Lamborghini LM002. Tampangnya gagah dan mirip batu bata, tapi ia sanggup berakselerasi dari diam ke 100 km per jam hanya dalam waktu 7,8 detik dengan top speed di kisaran 210 km per jam. Sebuah hal yang mustahil nih, bisa dilakukan oleh SUV saat itu. Tapi dari Lamborghini lah semuanya dimulai. Setelah LM002, beberapa pabrikan juga punya SUV bermesin sangar hingga saat ini. Nah, di video kali ini, saya akan bahas 7 hyper SUV yang bisa dengan mudahnya ngasepin supercar. Kita mulai dari posisi ketujuh. Ada BMW XM Label Red. Kalian pasti tahulah, kalau ada BMW yang isi huruf M-nya, pasti mobil itu punya performa yang nggak main-main. Kali ini label M justru bisa kalian temukan di mobil SUV sebangsor ini. Cuma dalam beberapa tahun terakhir, desain dari BMW itu jadi kontroversial ya. Akibat grill depan khas BMW, kini punya ukuran yang semakin besar. BMW lovers, gimana nih tanggapannya? Tapi meski begitu, tampang mobil ini memang beneran kelihatan intimidatif sih. Di balik desain wajahnya yang agresif serta grill raksasa yang ikonik, BMW XM menyimpan sistem plug-in hybrid yang sangat kompleks. Ia menggabungkan mesin V8 4400cc twin turbo yang punya tenaga hingga 577 HP dengan motor listrik yang terintegrasi ke dalam transmisi M Striptonic 8 percepatan dengan tambahan 194 HP. Jadi total tenaganya ada di kisaran 738 HP dengan torsi mencapai 1000 Nm. Gila nggak tuh? Torsinya nggak main-main. 10 tahun yang lalu, tenaga sebesar ini cuma bisa dimiliki oleh kelas supercar aja loh. Tenaga ini lantas disalurkan ke keempat rodanya melalui sistem MX Drive yang sudah dikalibrasi khusus untuk menangani torsi instan dari motor listriknya. Meski bobotnya mencapai 2,7 ton, tapi dengan tenaga yang besar dan transmisi yang pintar tadi, ia sanggup melesat dari 0 ke 100 km per jam hanya dalam waktu 3,8 detik dengan top speed mencapai 250 km per jam. Dan top speed ini masih kena limiter ya. Kalau kalian beli M-Drive Package alias bayar lebih untuk menaikkan limiter, BMW XM Label Red ini bisa digeber hingga kecepatan 290 km per jam. Sampai video ini dibuat, ini adalah mobil BMW yang paling bertenaga yang pernah diciptakan. Tapi itu hanya tenaga di atas kertas ya. Karena kalau di lintasan jelas M4 lebih superior. Harga mobil ini sekitar 200.000 US dollar atau sekitar 8 miliar rupiah deh kalau sampai Indonesia. Kalau kalian adalah petrolhead dan merasa BMW XM terlalu modern dan rumit, mobil yang satu ini pasti cocok untuk kalian. Di posisi ke-6, ada mobil di mana di tanah kelahirannya yaitu Amerika Serikat,
Performa brutal diukur dari kapasitas mesin dan suaranya yang menggelegar. Mobil ini adalah Dodge Durango SRT Hellcat. Di Amerika, mobil SUV itu udah setara LCGC di Indonesia karena pilihannya ada banyak. Bodi mobil SUV di sana tuh gede-gede dan kapasitas mesinnya juga nggak kalah gede. Nama SRT dan Hellcat pada mobil ini sudah menunjukkan monster apa yang terdapat di balik kap mesinnya, yakni V8 6200cc Hemi Supercharged. Buat yang suka American Muscle pasti paham kalau mesin Hemi ini punya suara melengking yang sangat khas. Mesin ini punya tenaga hingga 710 HP dan torsi di kisaran 875 Nm. Bayangkan saja, mesin drag yang biasa dipakai oleh Dodge Challenger dipasangkan ke sebuah SUV bongsor yang beratnya mencapai 2,6 ton. Meskipun punya bodi yang bongsor, Durango SRT Hellcat ini punya performa yang nggak main-main. Ia bisa melesat dari diam ke 100 km per jam cuma dalam waktu 3,5 detik aja. Dodge bahkan mengklaim bahwa ini adalah SUV produksi massal paling bertenaga di dunia pada masanya, dengan top speed mencapai 290 km per jam. Sensasi tarikan mesin V8 Amerika yang meledak-ledak itu nggak bakal bisa digantikan oleh mesin Eropa manapun. Karena saat kalian injak pedal gasnya dalam-dalam, raungan V8 dicampur lengkingan supercharge-nya bakal masuk ke kabin dan bikin adrenalin langsung naik ke ubun-ubun. Ini adalah mobil buat kalian yang pengen didengar sebelum terlihat. Mobil ini dijual di Amerika di kisaran 100.000 US dollar. Termasuk mahal juga nih buat orang Amerika. Kalau sampai ke Indonesia sih bisa nyentuh angka 5 miliar. Meninggalkan kegilaan American Muscle yang bergetar dan berisik, di posisi kelima, kita kembali ke Eropa untuk melihat bagaimana sebuah SUV dirancang dengan ilmu teknik tingkat tinggi yang fokus pada kecepatan di tikungan, yaitu Porsche Cayenne Turbo GT. Kalau Dodge tadi kan adalah soal suara keras dan tenaga yang instan, Porsche ini adalah soal pure engineering khas mobil Jerman. Ini adalah mobil yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala karena Porsche berhasil memaksa sebuah SUV yang besar memiliki feeling berkendara seperti sebuah Porsche 911 Turbo saat di lintasan balap. Cayenne Turbo GT sempat menjadi pemegang tahta SUV tercepat di sirkuit Nürburgring dengan catatan waktu 7 menit 38,9 detik. Porsche nggak cuma kasih mesin kencang, mereka melakukan sihir pada kaki-kakinya, di mana ban depannya dibuat lebih lebar dan chambernya dibuat lebih negatif biar bannya benar-benar lengket ke aspal saat menikung. Meskipun mekanisme aslinya bakalan tidak sesederhana ini. Mesin yang dipakai adalah V8 4000cc Twin Turbo dengan tenaga di angka 650 HP. Ia punya torsi di kisaran 850 Nm. Berkat transmisi Triptonic S yang perpindahannya secepat kilat, Cayenne Turbo GT bisa melesat dari 0 ke 100 km per jam cuma dalam waktu 3,3 detik aja, alias sudah benar-benar berada di ranah supercar. Top speednya sendiri dibatasi di kisaran 305 km per jam. Karena walau bagaimanapun, mobil dengan ground clearance yang tinggi tetap sangat berbahaya kalau dipakai terlalu ngebut. Porsche sudah memberikan yang terbaik dengan memasang aerodinamika seperti spoiler belakang yang punya flap lebih besar untuk menambah downforce, biar nggak terbang nih mobilnya. Cayenne Turbo GT dijual di kisaran 200.000 US dollar atau sekitar 7-8 miliar aja. Menariknya, dominasi Porsche di sirkuit Nürburgring tadi akhirnya harus tumbang nih oleh saudara sesama VW Group yang berada di posisi keempat, yaitu Audi RS Q8 Performance. Audi terkenal sebagai pabrikan yang suka bikin mobil sleeper, dan buktinya bisa dilihat dari penampilannya yang kelihatan tidak seagresif BMW atau Porsche. Tapi dari namanya kita tahu nih, kalau mobil ini bukan SUV biasa. Audi berhasil merebut tahta sebagai SUV tercepat di Nürburgring dengan catatan waktu di 7 menit 36,6 detik. Kalau cuma tahu angkanya doang sih pasti kalian nggak kaget ya. Tapi, kalau kalian tahu nih, Nissan GT-R R35 dan Ferrari 458 Italia itu lebih lambat 2 detik dari mobil keluarga ini. Nah, sekarang kalian bisa kaget deh, tapi pelan-pelan aja ya. Ada beberapa alasan kenapa mobil sebesar ini bisa lebih kencang dari supercar.
Salah satunya adalah karena Audi menggunakan sistem Electromechanical Active Roll Stabilization yang lebih responsif. Yang kedua, ia pakai ban Pirelli P0 Corsa yang dioptimalkan khusus. Serta yang terakhir, pengemudinya adalah veteran Frank Slipler. Dengan embel-embel performance sudah tentu, mesin V8 4000cc Twin Turbo ini bukanlah mesin biasa. Meski tenaganya tergolong kecil nih, jika dibandingkan dengan mobil-mobil di posisi sebelumnya, yakni di 640 HP, dengan torsi di kisaran 850 Nm. Tapi perpaduan mesin yang dioptimalkan dengan bobotnya yang cuma 2,3 ton dan sistem suspensinya yang canggih tersebut justru adalah perpaduan yang membuat semuanya menjadi mungkin. Audi RS Q8 Performance bisa melesat dari diam ke 100 km/jam cuma dalam waktu 3,5 detik dengan top speed di kisaran 250 km/jam dengan limiter, atau hingga 305 km/jam kalau kalian sudah beli paket upgrade limiternya. Bayangin deh, sebuah SUV setinggi ini bisa dibetot lebih dari 300 km/jam. Kalau kalian nggak melihat dari spion, mungkin kalian bakal ngira yang lewat itu adalah sebuah supercar. Audi menjual Q8 Performance di kisaran 175.000 US dollar atau sekitar 6-7 miliar rupiah. Jika Audi kita sebut sebagai assassin yang kalem tapi mematikan, maka di posisi ketiga kita punya rival satu grupnya yang punya karakter yang lebih dewasa, yaitu Aston Martin DBX 707. Aston Martin mengambil pendekatan yang berbeda dengan memadukan kemewahan mobil Inggris dan performa yang sangat brutal. Di balik kap mesin yang super gede ini, tertanam mesin V8 berkapasitas 4000cc Twin Turbo yang diambil dari Mercedes AMG. Tapi jangan salah, Aston Martin nggak sekedar beli lisensi dari AMG. Mereka memodifikasi mesin ini dengan turbocharge baru, berteknologi ball bearing dan kalibrasi khusus sehingga tenaganya melonjak jadi 707 PS atau sekitar 697 HP. Nah, angka 707 inilah yang menjadi asal-usul nama dari DBX 707. Untuk menyalurkan torsi 900 Nm-nya, mereka menggunakan transmisi 9 percepatan dengan kopling basah, yang bikin perpindahan giginya terasa sangat instan seperti mobil balap beneran. DBX 707 sendiri bisa melesat dari diam ke 100 km/jam cuma dalam waktu 3,3 detik dengan top speed mencapai 311 km/jam. Angka ini menjadikannya menjadi salah satu SUV bermesin V8 non-hybrid tercepat di dunia. Hal ini memungkinkan karena bodinya penuh dengan optimasi aerodinamika seperti splitter depan yang lebar dan double diffuser di bagian belakang yang menjaga mobil ini tetap lengket ke aspal. Selain itu, bobotnya yang cuma 2,2 ton tadi membuat ia menjadi salah satu SUV yang paling ringan di kelasnya. Hal ini juga membuat DBX 707 sangat stabil saat pengereman pada kecepatan tinggi, dan late braking adalah salah satu hal yang paling berpengaruh di lintasan. DBX 707 dijual lumayan mahal nih, mulai dari 240.000 US dollar, dan ketika nyampe di Indonesia, harganya bisa tembus 9 hingga 11 miliar rupiah. Mobil ini lumayan eksklusif loh, karena kan brand Aston Martin nggak sepopuler brand Eropa lainnya. Jadi cocok sekali untuk orang yang merasa kalau brand-brand lain itu terlalu mainstream. Tapi ketika berbicara soal status sultan dan kemewahan yang mencolok, posisi kedua ditempati oleh sang pelopor hyper SUV modern dari Italia, yaitu Lamborghini Urus SE. Dari depan sampai ke belakang, lekukan bodi Urus ini tajam banget, persis seperti jet tempur yang dipaksa menjadi mobil. Ini adalah fighter sejati yang membuat kalian takut meski hanya dengan melihat tampangnya aja. Karena Lamborghini memang pengen bikin mobil yang kalau lewat semua mata tertuju padanya. Urus SE adalah varian plug-in hybrid yang dirilis untuk menggantikan model performance dan tipe S. Di sini Lamborghini mulai main curang nih, dengan menggabungkan mesin V8 4000cc Twin Turbo dengan motor listrik, sehingga tenaganya melonjak gila-gilaan menjadi 789 HP dengan torsi badak mencapai 800 Nm. Urus SE bisa melesat dari diam ke 100 km/jam cuma dalam waktu 3,4 detik dengan top speed di kisaran 312 km/jam. Sebuah angka
yang sudah masuk ke ranah supercar meskipun bobotnya mencapai 2,5 ton. Saya yakin sih, pengguna Lamborghini Huracan pun bakal males ngadepin mobil ini di jalan tol. Urus menjadi salah satu SUV paling lincah di tikungan, berkat sistem rear-wheel steering dan air suspension yang bikin mobil ini terasa lebih kecil dari ukuran aslinya saat melibas tikungan. Lamborghini juga nggak melupakan fungsi SUV sebenarnya nih, dengan menyediakan beberapa mode berkendara mulai dari Strada, Sport, Corsa, sampai mode salju dan juga pasir. Jadi bisa dipakai main lumpur nih, itu pun kalau kalian tega bawa mobil ini kotor-kotoran. Sama dengan eksteriornya, interior Urus itu benar-benar terlihat mengintimidasi. Banyak sekali serat karbon yang dipadukan dengan kulit mewah. Urus adalah definisi kemewahan Italia dengan performa ekstrim ala mobil Jerman. Urus dijual sedikit lebih mahal dari DBX 707, yakni di kisaran 260.000 US dollar, alias 10-12 miliar rupiah. Itu pun belum termasuk kustomisasi warna, interior, atau velg sesuai selera kalian. Nah, akhirnya kita sampai ke posisi pertama, sang pemilik tahta SUV tertinggi, yang bahkan pabrikannya sendiri menolak untuk menyebut mobil ini sebagai sebuah SUV, yaitu Ferrari Purosangue. Nama Purosangue sendiri memiliki arti darah murni dalam bahasa Italia, dan Ferrari benar-benar serius dengan nama itu. Di saat kompetitornya seperti Lamborghini dan Porsche mulai memakai mesin turbo atau sistem hybrid demi mengejar emisi, Ferrari justru melawan arus dengan memasukkan mesin paling sakral mereka ke dalam mobil ini, yaitu mesin V12 berkapasitas 6.500 cc naturally aspirated atau tanpa turbo, dan juga tanpa bantuan motor listrik sama sekali. Mesin ini dapat memuntahkan tenaga hingga 725 HP dengan torsi di kisaran 716 Nm. Dan karena tidak memakai turbo, suara lengkingan mesinnya saat menyentuh redline di 8.250 rpm benar-benar seperti mobil balap F1 zaman dulu yang dipaksa masuk ke dalam bodi mobil keluarga. Soal performa, Purosangue bisa melesat dari diam ke 100 km per jam cuma dalam waktu 3,3 detik dengan top speed mencapai 310 km per jam. Ferrari menyempatkan sistem active suspension super canggih tanpa anti-roll bar tradisional. Maksudnya, ia menggunakan motor elektrik di setiap stroke breaker-nya untuk menjaga bodi tetap stabil saat menikung tajam. Sehingga, mobil berbobot 2 ton ini terasa sangat lincah di tikungan. Desainnya pun sangat unik ya, dengan penggunaan welcome doors di bagian belakang yang terbuka secara elektrik. Di dalamnya cuma ada 4 bucket seat yang dipenuhi material premium serta layar khusus untuk penumpang agar mereka bisa melihat seberapa cepat kalian membawa mobil ini. Memang suka pamer ya Ferrari ini. Terus kalau ngomongin harga, ia jadi salah satu SUV termahal saat ini, yang membuat ginjal dan surat-surat tanah kalian itu nggak ada harga dirinya. Ia dijual di kisaran 440.000 US dollar, atau kalau di Indonesia mungkin sekitar 20-an miliar. Dan ada satu fakta unik, bahkan jika kalian punya uang 20 miliar sekalipun, belum tentu bisa beli mobil ini, karena ia diproduksi sangat terbatas. Dan dengan tambahan peraturan anehnya Ferrari, yang bikin mesti punya uang dan mobilnya ready pun, ada juga loh orang yang bisa beli mobil Ferrari. Nah, dengan harga puluhan miliar dan statusnya yang eksklusif, mobil-mobil ini pastinya akan jadi pusat perhatian dimanapun mereka berada. Semua SUV super cepat ini jelas bukan mobil untuk semua orang. Jadi kalau kalian lagi ngebut di tol pakai Pajero atau Fortuner, lalu ketemu salah satu dari 7 mobil ini, meskipun ada embel-embel kata sport di mobil kalian, please, jangan coba-coba buat ngadu kecepatan ya. Well, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.